Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Waliuddin pada channel Buya Parsa Mantimun di dalam makam Majelis Dzikir Ma'rifatullah. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan kembali salah satu rutinitas pengajian atau pengkajian Majelis Dzikir Ma'rifatullah, yaitu mujakarah bersama antara para murid dan guru mursyid kita, yaitu Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Hadirin dan jemaah yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Pertama-tama marilah kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, kami seperti biasa ingin mengadakan kembali mujakarah yang tentunya pada saat ini kita seperti awal kesepakatan, kami ingin mendengarkan tausiah-tausiah Buya terlebih dahulu. Itu Buya, dari sekian acara yang pada kesempatan kali ini sengaja memang kami buat program untuk bermujakarah setelah mendengarkan tausiah-tausiah Buya. Insyaallah. Baiklah para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, kita mulai terlebih dulu dengan mendengarkan tausiah-tausiah guru mursyid kita yang nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan nanti oleh para murid dan para jemaah yang hadir di tempat ini. Untuk itu marilah kita saksikan bersama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim. Allah allazi nan jamalika wa innahu fin jalalika wa kitabahu fil kitabika. La nabiyya ba'da amma badu wa ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bertemu dalam muzakarah yang mana pada saat ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua umat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, yaitu beribadah kepada Allah. Kalau dikatakan beribadah kepada Allah, ibadah itu adalah tuntutan dari marhalah muqarrabah, yaitu perbuatan rohani. Kalau perbuatan rohani, dia akan menuntut seperti tafakur. Nah, tafakur ini adalah suatu amal yang bersifat sahadah kepada Allah dengan hakikat dan ma'rifat. Pada kesempatan baik yang dirahmati Allah ini, saya akan berbagi tentang asal usul daripada zikir batin. Nah, ini mungkin menjadi sekarang suatu hal yang tidak asing ya, Khalifah, para jemaah. Semua kita pergi kalau minta kajian zikir-zikir yang tingkat tinggi, pasti guru-guru tuh ngasih ilmu zikir-zikir batin. Apa zikir batin? Ada hu Allah, ada Allah Allah, ada hu, ada hu, ada Allahu. Ini zikir dapat dari mana? Nah, ini yang harus dipersoalkan. Jangan kita dikasih makan, kita makan aja. Kita ini bukan fakir ilmu.
kita ini terlambat berilmu. Kenapa? Kena lalai. Jadi bukan fakir. Nah, untuk berilmu, sebelum ilmu itu jatuh ke diri kita berupa kodrat, kita harus punya wawasan dulu. Nah, dari mana asal usul zikir ini? Ada hu Allah, yang katanya artinya aku Allah. Ada Allah Allah. Nah, kalau ini aku Allah, Allah ini dua, Allah Allah. Nah, ada yang dikatakan hu. Nah, makomnya apa? Katanya aku dia. Dan apa kaitan hubungan zikir ini dengan napas? Nah, kenapa? Sering zikir ini dibawa ke alam napas. Nah, guru kita mengajarkan kalau ke bawah hu, ke atas Allah. Nah, persoalannya apa yang dimaksud ke atas ke bawah ini? Kalau kita nggak tahu, semua napas ke atas ke bawah. Nah, iya kan? Hewan juga ke atas ke bawah. Jadi ini yang harus kita bahas. Kita boleh mukharabun, boleh kita mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita bukan buta di bidang ilmu. Wawasan itu kita harus punya dulu. Maka dalam pertemuan Muzakaroh ini, saya akan mengkupas tentang asal usul zikir batin. Nah, tapi sebelum saya membicarakan tentang kodrat zikir batin, kita harus paham dulu, sedikit saya mengulang, perbedaan zikir dengan witir itu harus paham. Kalau witir itu ayat diulang. Nah, kalau kita diajarkan ini hu Allah, meskipun dengan ma'rifat, tapi tetap aja diulang. Nah, jatuhnya witir. Meskipun ayat ini tidak dipakai, disirkan, tapi di sini sudah berkalam. Hu Allah. Nah, ya kan? Dan mengikuti pandangan. Kan gitu. Nah, akhirnya ternyata itu tidak zikir, ternyata itu witir. Kenapa? Apabila ayat itu diulang 2 kali, dia jatuhnya witir. Nah, bukan zikir. Kalau zikir itu mengingat. Kalau hu Allah, apa yang diingat? Betul nggak? Nah, kalau kita ketergantungan ke huruf, berarti ini tidak zikir. Kembali kepada witir. Nah, ya. Ini kembali kepada witir. Karena kita ngikutin huruf. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Kalau asal usul zikir-zikir, baik fi sifat, zikir ismuzat, zikir mukharabat, itu yang bernama zikir-zikir kodrat batin, kodrat zat, kodrat nur, af'al, fi'il, takharub, tadabur, itu wajib kita tahu usulnya. Dari mana keluar kata zikir ini? Apakah memang seperti itu makrifatnya? Nah, nih ya. Jadi para jemaah sekalian, inilah kehebatan, kekuatan syahadat. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tidak baca asnya dulu nih. Kalau asnya kita baca, hikmahnya akan berarti lain. Nah, aku bersaksi. Nah, ini kalau jatuh kepada sifat zikir, berarti ini tidak cerita keumatan. Ini cerita kehambaan. Kalau hamba itu adalah aku yang bersifat di diri manusia, itu hamba. Tapi kalau keumatan, nah Muhammadlah maujudku, itu beda. Jadi kita kaji zikir. Orang ya jamaah, kalau dia bisa berzikir, dia harus bisa menggali syahadat dulu.
Kenapa? Yang akan timbul dari zikir itu hanya dua, yaitu hakikat Allah dan maujudnya atau hakikat Allah semata. Nah gitu. Kalau hakikat Allah dengan maujudnya pasti ada Muhammad di situ. Tapi Muhammad dalam versi zikir adalah ibtiqa madatilah, keputusan. Nah, kenapa syahadat ini sumber daripada zikir? Karena ayat yang bisa menjadi kodrat, menjadi ruh, menjadi batin, menjadi zat, menjadi nur hanya la ilaha illallah. Maka dikatakan afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir kamu fa'alam annahu, setelah mengenal aku dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi apapun zikir kita wajib kita mengenal dulu. Nah, di sini para jemaah, yang kedua, Muhammadur Rasulullah wa kalimatul haq. Nah, menjadikan zikir ini sebagai kodrat ayat yang hidup, itu yang diwajibkan. Jadi zikir itu adalah hidup. Jadi dua kalimat syahadat ini adalah ayat yang hidup. Kita harus mampu membuat ayat ini menjadi kodrat yang hidup. Kalau kita bilang la, kita harus melihat lam alifnya. Alam Allah itu, kalau la dia di mana? Nah, ya kan? Nah, jadi kita itu harus tahu. Jadi tulisan itu harus hilang. Itu yang dikatakan kalimatul haq tadi. Nah, dalam rangka kalimatul haq tadi, zikir yang keluar menjadi amalan tafakur itu adalah setelah kita mengkaji diri kita dulu yang ada bersafaat di jalan Allah. Diri-diri Allah pada diri manusia atau bersifat Allah pada manusia. Ini ketergantung kepada kata ilah dan kata Allah. Nah, ingat ini. Kata ilah dan Allah ini kita anggap dulu zahir batin. Ilah ini pasti nggak melihat kita. Tapi Allah kita masih bisa lihat tulisannya. Nah, artinya kita jadikan sekarang ini zahir. Ya, zahirnya Allah. Ilah batin, batinnya Allah. Nah kan? Nah, kalau kita mengkaji zikir ini, hu Allah, berarti kalau hu itu aku wujud. Berarti kita melihat suatu wujud, tidak boleh diumpamakan dalam pandangan, ya. Nah, jadi kita harus mengetahuinya. Terus Allah ini ini zat. Nah, ya. Nah, zat ini dipanggil dia. Kan gitu. Nah, aku ya kan adalah dia. Nah, bagaimana kita menzikirkan di aku ini adalah dia? Nah, hu Allah. Ya kan? Begitu dia mengatakan dia adalah aku dan kita adalah dia. Nah, ini yang ditembus dulu dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah afdol itu, setelah dia bergejolak, nah, barulah bisa dikatakan itu hu Allah. Nah, ya kan? Nah, umpamanya Allah. Nah, itu zikir biasanya di alam zikir tarekat. Berarti ilah Allah, Allah juga Allah. Kan gitu. Ya. Nah, kalau kita bilang Allah. Nah, ini zikir ini bermasalah. Ya kan? Nah, kalau dalam hukum ma'rifat orang melarikan kepada detak jantung Allah. Kan gitu. Nah, dilarikan ke situ Allah. Kalau saya tanya, dari mana asalnya, dasarnya orang mengatakan jantung itu bunyinya Allah. Itu yang mengajarkan siapa? Dari mana buktinya itu bunyinya Allah? Ya. Nah, itu nanti kita bahas ya. Jadi sekarang ini keluarnya zikir batin itu setelah mata kita bekerja di dalam kalimat la ilaha illallah. Nah,
Apa umpamanya? Kita mau menzikirkan pada zat menuju nur dari zat muncullah nur. Berarti zat ini kembali kepada ilah, nur ini kembali kepada kalamnya Allah. Tidak ada lagi zat selain daripada nur, ya kan? Tidak ada lagi nur daripada zat. Kita bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum zikir ini dijadikan tahlil, dia tidak boleh dipakai. Kenapa? Kalimatul haq. Dia harus hidup dulu. Harus nyata, harus hayat. Harus muncul dua itu. La ilaha illallah. Padahal kita mau mencari mana zat dan sifat itu. Sampai masuk zat itu ke dalam sifat. Ya kan? Nah, atau masuk sifat itu ke dalam zat. Bergerak dia. Nah, di situ berarti dia sudah bisa satu. Berarti kalimatul haq. Dia sudah hidup. Dengan zikir tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini harus merasakan. Karena yang lama berzikir tentang Allah ini adalah alam. Ya, alam ini yang lama dia bertasbih. Jadi kalau tidak ditasbihkan, tidak dizikirkan dulu sumber dari kata zikir-zikir, orang itu tidak bisa merasakan. Ya kan? Nah, kenapa ke dalam itu di nyawa itu, ke dalam itu dikatakan aku, ke atas dikatakan Allah? Maksudnya menempatkan marifatnya di mana? Kalau dia tidak pernah menjalankan di tauhid. Makanya tauhid itu tauhid, tafrid, tajrid. Berhubungan dulu, merasakan, mengalami, baru boleh berzikir. Tapi kalau tidak dari syahadat dulu, makanya dia di urutan pertama dalam hukum Islam, kita sudah nggak bisa mendapatkan tafrid, tajrid. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya? Allah. Ya, orang fasik cepat. Ya, tapi orang yang yakin itu akan lambat. Gitu. Makanya nggak boleh fasik. Ya, jadi sampailah kalimatul haq, sampai kodrat ini nyata. Nah, pamannya kita memzikirkan ya Rahman, ya Rahim. Nggak perlu ya Rahman, ya Rahim. Ilah Allah. La ilaha illallah. Bagaimana dari Rahman ini mewujud pada Rahim, berwujud Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Bisa, kenapa tidak? Semua bisa dizikirkan dengan la ilaha illallah. Dengan kita sudah merasakan tafrid dan tajrid, barulah muncul kalam-kalam zikir-zikir batin. Hu Allah, 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 Allahu. Paham kira-kira itu? Gitu. Jadi jangan kita mengerjakan tidak tahu asalnya. Harusnya kita laksanakan dulu zikir tauhidnya, baru bisa kita mendapatkan zikir batin. Kalau langsung ke zikir batin, itu sudah nggak mungkin bisa terjadi. Dia harus dialami dulu, ditafrid dulu, ditajrid dulu. Kayak contohnya kita mau zikir bismillah, kan bisa aja dengan hu Allah, diborong aja begitu bisa. Bisa. Kenapa tidak? Setelah kita paham bagaimana ilah ini mewujud menjadi Allah. Bagaimana wujud batin ini naik menjadi Rahman dan Rahim. Bisa zikir la ilaha illallah. Nah, tahu makomnya. Makom ilah pada sifat ilah adalah pada batin, pada qalbi. Makom Allah bersifat aftar pada jasad. Nah, itulah asal muasal ada zikir itu bernama turun naik. Makom, ya. Itu makom bukan napas yang turun naik, itu makom ilmu. Nah, kalau makom ilmu, lenyap aku, kabir naik. Kabir itu batin. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kabir yang naik, aku yang lenyap, disitulah persembunyian yang sudah terjadi dari dahulunya. Jadi, bukan napas yang mengatur. Gitu. Makomnya memang begitu. Tempat persembunyian aku adalah di dalam batin, persembunyian Allah pada batin, pada sifat nyata. Makanya tubuh kita ini adalah batin yang menyembunyikan Allah.
itu dinamakan tubuh rahim. Paham? Nah, ini kan kenaikan derajat itu kan 7 kali kenaikan derajat jasad. Makanya kita kaji terus, tapi harus diikuti dengan witir la ilaha illallah ini supaya kenaikan derajat ini berubah. Nah, gitu. Dari situlah asalnya makom ilah pada qalbi, makom Allah pada jasad. Makom ba'dal, makom aftar. Nah, makom hu, makom Allah. Jadi itu tuh artinya makom. Jangan diatur-atur pakai napas. Ya. Paham? Nah, itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, seperti tadi yang telah sampaikan oleh Buya mengenai hal zikir batin ini. Jadi di antara para yang hadir di sini apabila ingin bertanya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Jul mungkin. Silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kita kan zikir la ilaha illallah. Apa ada adabnya nggak yang lain sebelum mengerjakan itu? Ya, pasti. Itu pasti ada. Pasti, Pak. Pasti ada. Mohon penjelasan Ibu ya. Ya, itu pasti ada. Kalau adabnya ini pasti ada. Tergantung umpamanya kita menjadikan zikir ini pada mewujudnya Allah, berarti kita harus menyatakan dulu dalam munajat kita tentang pernyataan penghilangan aku kita dulu untuk menyatakan keakuan Allah. Itu ada adabnya. Itu pasti ada. Karena ma'rifat sama dengan solat. Solat akan berjalan kalau sudah ada kiblat. Nah, jadi adab zikir itu kiblat dulu. Ini tujuannya apa? Itu yang dinamakan makom tadi. Dari mana hendak kemana dia gitu. Jadi harus disiapkan. Oh, mencari diri dalam kalimat la ilaha illallah, menetapkan wujudullah, menetapkan maujudullah, gitu. Ya. Jadi harus paham ke situ. Kenapa gitu? Dikatakan siri, ya. Zikir siri itu adalah zikir batin. Ya. Batin itu siri itu batin, zikir batin itu hanya ada di syahadat. Gitu. Jadi yang didapati orang Allahu Allah itu adalah makomnya dari syahadat semua. Jadi seandainya susah melaksanakan itu karena belum merasakan, coba ambil dari syahadat dulu. Contoh, kita ingin menyatakan zikir yang bersaksi. Nah, ya kan? Nah, kita umpamanya, kita melihat nih jasad, tapi ini tidak kita. Ada jasad, entah jasad siapa. Tarik napas, ilah. Allah. Ada lagi jasad. Tapi kita nggak tuduh itu jasad siapa. Nah, ini antara ilah dengan Allah tadi. Ilah. Naik lagi Allah. La. Ilah. Naik lagi Allah. Begitu kita sudah merasakan itu adalah zahir dan batin. Batin, zahir, zahir, batin. Akhirnya apa? Baru kita tablikkan Muhammad Rasul Allah. Nah, disinilah mewujudnya Allah. Nah, jadi itulah jadi zikir hu Allah. Nah, kalau susah, ambil dari syahadat. Kan tiba-tiba kita kan dikasih aja sama guru zikiran. Terus kita nggak bisa jalankan. Udah hantam di syahadat dulu, tapi tahu makomnya. Nah, kalau kaji diri 3, la ilah Allah. Kalau kaji kodrat 4, la ilaha illa Allah. Nah, beda dia. Nah, kita perdalam ilmu itu dulu. Bagaimana zikir mencari diri, bagaimana zikir menghilangkan diri, bagaimana zikir mewujudkan wujudnya Allah semata, bagaimana mewujudkan Muhammad pada sifat Tuhan, bagaimana mewujudkan agaib kepada batin. Itu bisa dalam makom zikir la ilaha illallah. Itu makanya dia di atas sandaran. Kita boleh pakai syahadat itu untuk apa saja.
Seperti yang dibilang bersaksi tadi. Siapa yang bersaksi? Nah, ya kan? Apa yang disaksikan? Nah, kalau dari sisi kodrat, ya kan? Kita kan tidak boleh melihat siapa yang bersaksi, tapi apa yang disaksikan. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang disaksikan dari kalimat itu? Terus tiba-tiba Allah jadi Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, terus kita lihat nggak ada Muhammad itu. Nah, kalau kita nggak tahu tajalli batinnya gimana? Nah, kalau kita sudah fasih di situ, supaya nggak panjang, akhirnya menjadi Allah dirasakan. Tapi setelah kita tafrid, tauhid, tajrid, berhubungan, sudah nyata berhubungan, merasakan dan mengalami. Itulah syahadat itu kebenarannya luar biasa. Orang nggak bisa dimasuki zikirnya oleh setan kalau tidak bisa diganggu iblis, kalau dia sudah memulai dengan ilmu syahadat. Itu aja pesan saya. Apapun wiritan, kalau nggak dijalankan dengan syahadat, setan tuh akan mengambil alih. Dia cepat, yang cepat tuh setan. Yang kalau Allah fana itu lama. Ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sudah tahu illallah. Nah, lama itu. Kadang ke 600 dari hitungan tasbih, baru ke 400 baru muncul. Kadang ke 700, ke 800. Kalau dengan setan mah cepat. Kalau kita tidak melalui syahadat. Paham? Nah, itulah. Jadi kalau sudah ada syahadat, udah paham dia mencari zikir batin itu melalui syahadat, berarti sudah benar. Gimana Pak Jul kira-kira? Ada Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya masih ragu ya. Waktu kita ilah tadi ada Buya menyebut dalam kabir. Kita dapat bayangan sedikit di mana tuh kalbi, kabir sama ilah. Perbedaannya di mana, apakah di dalam sukun yang gelap atau gimana supaya lebih cerah sedikit. Tuh, bagus. Jadi gini, kabir itu batin yang mengirim rasa, batin yang mengirim pandangan. Jadi dia tidak bermakom batin ini. Jadi tidak ada wujud tempat khususnya, dia nggak ada. Nah, cuma kalau kita panggil dia ada di dalam alam batin. Batin kan ada berupa alam dalam hati kita, di dalam kolbi kita, ya kan? Kalau nggak ada batin di kolbi kita udah keluar semua, udah kelihatan dari jauh. Oh, itu Allah ya. Karena ada batin nggak kelihatan, ditutup. Batin yang batiniahnya mana? Itu jasad yang menyembunyikan. Gitu. Jadi kalau kabir itu dia panggil, dia adalah kodrat daripada batin, namanya kabir. Nah, dipanggil kabir itu dilihat ke dalam lagi, itu akan tembus. Gitu. Makanya kalau nggak hadir kabir di setiap ibadah, tinggalin ibadah itu nggak bakal bisa. Contoh apa? Sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalau tidak kabir yang membungkus, di mana kita mau sholat? Gitu. Jadi orang yang tidak berdiri dalam kabirnya Allah dalam sholat, maka dia belum dikatakan sholat. Berarti pandang mata kita kemana waktu saat kabir itu? Ya? Kalau memang dia nggak bermakam nggak ini, pandangan makrifat kita kemana? Dia akan masuk ke kita, kabir itu akan datang. Makanya kita harus punya ilmu mengamalkan kabir dulu, harus kenal dulu dengan dia, harus mengenal lebih dekat, dan ada cara pemanggilannya. Itu di Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu perjalanan kabirnya Allah. Al-Fatihah. Fa itu batin, Al itu Allah, Ha itu zat. Jadi perjalanan batinnya Allah kepada zatnya sendiri.
Nah itu, ya. Nah nanti itu belajar. Berarti lebih utama pelajari lebih dalam kafir itu ya. Ya kalau kita sholat kita ingin dijabah Allah ya harus di situ dasarnya. Nah maka dikatakan dalam surat Al-An'am itu absaru wa huwa yurikuhul laitiful khabir. Sesungguhnya aku hanya menjadikan dia itulah yang terjadi. Nah gitu. Itulah khabir. Nah. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Pak Rewa. Cukup ya, Pak? Cukup. Nah, insyaallah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi di dalam kami menyimak Buya berkata hilangan keakuan kita. Bagaimana caranya menghilangkan keakuan kita tuh supaya kalimatul hak semata-mata. Nah, ya. Nah, ini kita lanjutkan cerita tadi. Kalau batin itu ilah, ilah itu kan bilah, Tuhan itu kan Tuhan ilah itu kan batin, ya. Batin ya, yang menyembunyikan bilah. Nah, kalau bilah ini dengan zat Allah, ya, yang bernama Allah tadi, ya, kalau yang bernama Allah siapa aja? Zat, nur, ya. Nah, sifat dan ada batiniah atau apa. Kalau masuk dia cahaya zat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibungkusnya, dibawanya ke jantung, dibawa, hilang tuh, nggak ketemu lagi. Begitu tarik nafas dikeluarin, kita bingung nih. Nah di situ kita kehilangan kita itu, gitu. Tapi kalau tidak, zat dan nur, rohani dan nurani tidak lenyap di dalam zat Allah, kemanusiaan kita masih kuat dengan ilah Allah. Ya, bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu kepala kita narik ilallah, masuklah kodrat tubuh panafilah tadi. Nah, masuk tuh ke dalam batin. La ilah, ini kan ilah yang menjemput. Ilallah, masuk dia. Ilah, illallah, jadi satulah. Ya kan? Nah, setelah dia menjadi satu namanya batin. Baru diangkat ke atas, kita mendapatkan zohirnya pada jasad. Itulah zohir batinnya Allah tadi. Bergerak jasad bernama af'al, bergerak batin bernama fi'il. Sesungguhnya fi'ilullah al-af'alullah, bergerik aku, bergerak engkau. Nah itulah gerak-gerik tadi. Insyaallah. Terus. Alhamdulillah. Jadi di dalam kita mengucapkan la ilaha illallah tadi, memasukkan fana tadi ke dalam jantung. Batin, ya, bilah ya. Baru hilang di situ. Nah, kalau dia sudah hilang di situ, berarti yang berkuasa itu batin. Nah, makanya ada kata zohiru wal batinu. Zohirmu itu memperlihatkan yang batin. Makanya ditarik pakai kalam Allah tadi supaya dia masuk menjadi zohir, itu yang terlihat. Batin yang terlihat itu namanya tubuh rahim. Nah, rahim ini kandungan Allah, tempat penyimpan Allah. Kalau rahim ibu nyimpan anak, rahim laki-laki nyimpan Tuhan. Nah, itu rahimakumullah. Nah, begitu maksudnya. oh, alhamdulillah ya. Makasih. Paham? Jadi itu yang disebut wah zahiran wah batinan ya, ya. Makasih ya, ya. Insyaallah. Ada lagi mungkin Ibu? Siapa yang mau tanya Ibu? Silakan Bu. Beras? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya. Jadi dari penjelasan Buya itu maksudnya kalau kita mau sebelum kita mengamali lain-lain zikir, ya, kita harus menguasai la ilaha illallah ni dulu. Nah, ya. Baru kita zikir yang lain tu boleh jalan. Kalau tidak kita tak macam tak apa maksudnya? Tak afdol. Tak betul ya. Nah, jadi gini. Umpama pegangan dulu. Umpama kita ni dikasih orang amalan. Kau ni bagus nih, kau zikir ini nih.
ambil diam-diam, coba jalankan dengan syahadat. Ada tak tempat dia di situ? Bisa tak dijalankan pakai syahadat? Kalau tak bisa, jangan terima. Kenapa? Zikir di bawah ketuhanan yang jatuhnya amal itu tak akan masuk dia ke dalam syahadat. Yang masuk ke dalam syahadat itu adalah zikir yang hakikat-hakikat ketuhanan. Umpamanya zikir Rahman dengan Rahim. Nah, ini zikir Rahman nih, ya. Nah, zikirkan nih Rahim, ya, Rahman 100, Rahim 100. Umpama nih orang suruh Rahman. Nah, kita tempat ada rumus kita. Makom batin ilah, makom zahir Allah. Berarti Rahman di mana nih? Di zahir apa di batin nih? Oh, ini pasti di dalam. Rahman yang nyata bagi Allah. Rahim yang batin bagi Allah, yang nyata bagi manusia. Terima tuh. Masuk tuh. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ilmu syahadat, kita nggak bisa ditipu orang. Ini tak ada manfaat. Ini ada manfaatnya nih. Ini tak ada manfaat. Kita cepat tahu. Tapi harus kita belajar dulu. Nah, apa-apa yang bisa zikir yang masuk ke dalam syahadat, mana-mana yang tak bisa. Kalau kita sudah hebat di situ, tahu semua gitu. Amalan apa aja bisa kita kerja. Contoh orang solat dari awal sampai azan sampai akhir, apa? La ilaha illallah. Orang azan habis kan? Itu penutup. Jadi dari azan sampai salam itu cukup sekali aja, la ilaha illallah. Kalau kita bisa menetapkan itu, hikmahnya sebuah solat satu ayat tadi, la ilaha illallah, pahala dia dikasih satu solat. Coba, pahalanya dikasih satu solat. Kenapa? Karena sudah diakhiri dengan la ilaha illallah. Tapi bisa enggak mencari di situ, menetapkan Tuhan menjadi Allah, Allah menjadi Tuhan kita. Dan itu kita harus gali ilmunya dulu. Buka sejarahnya ke dalam. Apa yang kita mau, kita buka sejarahnya ke dalam. Di mana cara pertempatannya. Nah, pintarnya Allah, kita Allah tak akui kalau kita ngaku-ngaku saja. Dia bikin tauhid, tafrid, tajrid. Adakah berhubungan nih? Terjadi enggak yang dia kerjakan tuh? Yang kedua, dia merasakan tak ini? Yang ketiga, dia ngalami tak? Wahai mata, sini kamu. Kamu betul enggak melihat ini? Waktu dia zikir. Enggak, kata mata. Kita ngaku iya nih. Nah, sudah mulai kita kena satu. Wahai rasa, sini. Sir. Kamu memang ada ketanya rasa nih? Nah. Dua. Sudah dusta kau dua. Kalau kita ditanya, kita bisa bilang. Tapi kalau dia tanya alat-alat dia, kita tak bisa bohong lah. Nah, ini yang dikatakan surat Al-Isra itu. Nanti akan aku saksikan, aku pertanyakan kepada sifatku sendiri. Jadi tak bisa bohong kita. Hebat syahadat. Ngaku-ngaku tak bisa. Ada tauhid, ada tafrid, ada tajrid. Nyata berhubungan dulu. Benar tak rasa? Benar enggak? Mengalami enggak? Nah, itulah. Faham? InsyaAllah Buya, makasih penjelasannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masih ada kah kiranya lagi? Baik. Mungkin sekarang saat saya mungkin yang ingin bertanya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari penjelasan yang Buya sampaikan tadi dari awal, bahwasannya zikir batin itu bersumber dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari pecahan la ilaha illallah ini, itu yang menjadi zikir batin kan Bu ya. Yang ingin saya pertanyakan, pertama, pecah berapakah dari la ilaha illallah ini? Lalu apa sajakah? Mohon petunjuknya Bu ya. Ya. Kalau yang kita tuju di dalam zikir la ilallah berupa sifat, dia pecah 7. Pecah 7 kali 7 tingkat. Kalau yang kita kaji ini, yang akan kita zikirkan kodrat Allah, dia pecah 3.
pecah 3 kali 9. Kali 3 kali, ya kali 9. Berarti 3 kali 9 dia. Itu kalau kaji Allah. 3 pada alif, 3 pada lam, 3 pada mim. Dari 3 kodrat. Kalau kaji kodrat, kita ingin mengenal wujudnya Allah, wujud Muhammad, wujudnya aku pada sifat Allah dan Muhammad. Kita harus masuk 3. La ilaha Allah. Kalau yang kita tuju ni kajinya alam, kodrat, pecah 4. La ilaha illallah. Salam. Kalau zikir ini kan dia harus seperti tadi Buya bilang, tauhid tapi tajrid. Menyaksikan, mengalami dan merasakan. Untuk proses terutama menyaksikan sendiri ini, apakah ada yang harus diawali dulu zikirnya? Misalnya zikir apa gitu Buya? Atau sejalan aja akan tersaksikan sendiri atau bagaimana Buya? Inilah dia. Fana itu tidak ada manusia yang bisa bikin diri fana. Kecuali zikir yang benar jalannya, maka fana lah dia. Apa yang dikatakan fana? Leburnya manusiawi, lahirnya insan bertuhan. Nah, fana itu ada 4. Pertama, fana fi'al, lupa nih, nggak bisa dengar. Yang kedua, fana fil as, nggak ingin melihat, nggak ada dalam pandangan kita lagi. Yang ketiga, fana fil asma, kita lupa dengan siapa kita. Nama kita lupa semua. Baru fana ul akhbar, nggak ada yang kita tahu lagi. Tapi kita ada. Nah, barulah ditemui oleh Allah, didatanginya. Karena sudah nggak ada syarat-syarat orang lagi di situ. Nah, disinilah itu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Assalamualaikum katanya ke kita. Nah, waalaikumsalam. Man ina Allah, siapakah engkau ya? Inani anallah, akulah Allah Tuhanmu itu. Itu akan terjadi di syahadat. Tapi di zikir lain nggak bisa. Mau masuk di pintu huhu, mau pintu sir apapun nggak masuk. Tapi syahadat jaminan. Syahadat menyatukan, syahadat langsung. Ahad jadi satu. Nah, kalau sudah wahidatul wujud, satu wujud yang ada, itu akan ketemu. Baca Insyikok ayat 6. Kita disuruh bekerja keras menemui dan pasti kau temui Tuhanmu itu siapa. Itu jaminan pasti, tidak ada insya Allahnya. Insyikok ayat 6. Lalu ada pernah saya menyimak saat-saat belajar awal dengan Buya, perihal sir tauhidin nih Buya. Apakah ada kaitannya dengan zikir batin ini Buya? Sir tauhidin ini, yang dikatakan sir tauhid ini apa sebenarnya Buya? Dalam kalimat la ilaha illallah. Semuanya tuh zikir sir tauhid. Oh begitu. Semua kandungan hakikat itu sir tauhid, nggak apa-apa tuh, suruh ambil tuh. Ya. Semua hakikatnya sir tauhid. Sir itu rahasia-rahasia berhubungan. Itu sir tauhid. Tauhid ini berakhir kepada tauhudun. Berarti bilangan sudah hilang, tinggal 1. Nah, tauhudun wa Muhammadun wallahudun. Nah, kaji kita sudah tidak tauhid lagi, cuma sudah 1, tauhudun. Jadi kalau masih ada nurani, rohani, rabbani, itu masih tauhid. Tapi kalau sudah tidak ada pembahagian lagi, sehingga hadirlah 1. Nah, yang 1 ini bagus terbagi 2 sifat. Ada sifat Tuhan, ada sifat manusia. Nah, ini seperti kita nih. Kalau datang sifat Tuhan kita, mau sholat aja, mau zikir. Kalau datang sifat manusianya, ketemu masjid ngelak. Ini kan? Nah, Allah juga punya sifat begitu. Dia juga punya sifat manusia. Apa sifat manusia? Dia siapkan dirinya berkemampuan Tuhan yang dipakai manusia, itulah insan. Ya, untuk dunia bernama insan, untuk akhirat bernama ihsan. Makanya kalau dikaji huruf alif lam lam ha itu yang ketemu diri, enggak Tuhan. Ya. Nah, alif harkatnya udah kita kaji 1, lam 3, lam kedua 3, ha 5.
165. Iya. 1 adalah ihsan, Ihsan. 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 30 juz. Juz itu lengkap, sempurnalah manusianya. Makanya juz amma, Al-Quran itu amalan manusia. Iya. Jadi jangan cari Tuhan dalam tulisan Allah, cari diri. Nah, itu disebut orang la ilaha illallah awaludin marifatullah. Mengenal. Kalau sudah Muhammad Rasulullah itu marifaturuh. Itu mengenal hayat. Siapa yang bergerak, apa yang mewujud itu di Muhammad Rasulullah. Oh iya, salam. Alhamdulillah Bu ya. Lalu ada satu lagi nih Bu ya. Kaitan dengan zikir batin dengan apa yang Buya sampaikan pada saat itu Buya katakan mengenai mungkin ini hijaiyahnya atau tanda kali Bu ya. Perihal A, I, U. Ini kaitannya ini tuh sebenarnya untuk diketahui sebuah marifatnya atau ini ada pentajaliannya? Mohon petunjuknya Bu ya. Itu bukan zikir ya. Kalau yang zikir itu tidak terbalik hurufnya. Tapi kalau terbalik itu namanya tadzakur. Oh begitu. Tadzakur itu memanggil dan menggerakkan. Kalau ih itu menggerakkan batin. Pemanya batin jemput batin. Ih, ya kan? Nah, ya kan? Batin jemput batin. Nanti kalau itu menggerakkan zat. Oh iya ya, insya Allah paham insya Allah. Jadi kalau yang sedang dibahas ini konsep zikir, bukan menggerakkan batin ya Bu ya. Sementara yang tadi pertanyaan saya itu adalah untuk menggerakkan batin gitu Bu ya. Itu tazakur. Ya namanya tazakur. Ya. Oh subhanallah. Alhamdulillah paham Bu ya. Karena ini memang yang perlu dipahami antara penyampaian tausiah Buya AIU dengan zikir batin ini ada korelasinya atau memang ini masih satu kaitan hanya beda cara atau beda peruntukan kan begitu Bu ya kalau salah. Beda makomnya. Beda makom lah. Nah, Salah. kalau diperkecil AIU, nah itu namanya takarub. Ya. Kalau AIU tazakur, hahihu tafakur. Jangan disamakan. Nanti wudunya wuduk tafakur, zikirnya zikir AIU. Apa kata malaikat? Malas yang catat kamu nggak jelas kamu. Ditinggalinya kita. Bunyi grong, datang malaikat, rupanya malaikat tutup pintu. Malas dia ketemu kita. Kamu kacau zikirmu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi mulai kita memahami sebenarnya kemana arah zikir batin ini dan kemana yang sebenarnya sering dikat. Dari duduk juga begitu, Khalifah. Ada adabnya Bu ya. Kalau kita tazakur beda dengan duduk takharub, beda dengan duduk tafakur. Duduk tafakur, duduk tahiyat macam ni. Itu tafakur. Ya kan? Tahiyat. Nah, kalau tazakur itu menyaksikan tapi kita tak berdaya, duduk tahiyat awal. Ini mana mohon izin Bu, ini mananya lebih kemana nih Bu? Ke adabnya atau memang ini dalam Kalau persiapan? orang mau main bola pakai sepatu bola ada kelihatan. Wah ini kata malaikat mau main bola. Oh ke situ. Ini adab lahir batin. Oh subhanallah. Bu. Kalau kita takharub, ya menggerakkan, duduknya uzlah bersila. Masuk itu. Begitu main. Mendirikan alif dengan kodrat alam, alaf Pak. Ya kan? Bisa tuh naik semua. Bisa. Subhanallah. Kalau alif diri dengan alif kan 2. Ya. Jangan yang nyata nggak pakai alif ya. Emang kita nggak pakai tubuh apa? Iya. Kaji alif kena tabrak luka ya kan gitu. Nah, jadi alafahnya dikaji juga. Benar. Alastum birabbikum bala sayyidina. Nah, kan ada syahadat alam. Nah, itu tazakur. Takarub. Nah kalau takarub duduknya uzlah. Karena dia nggak boleh pakai tasbih, nggak boleh pakai apa-apa, tulang punggungnya nggak boleh bengkok. Karena ini aras kursani, dia akan menampung kehadiran kekuatan alam itu dulu. Harus tegak. Nah itu namanya takarub. Nah kalau tazakur duduk tahiyat awal, kaki berlipat begini. Tafakur miring, ibadah. Makanya duduk taharok kolbi
Buya disuruhnya yang susah-susah. Ini sebulan 2 bulan saya yang disalahkan. Apa enggak ada duduk yang lain? Begini aja lah Buya kan kita kan enggak tahu di live itu ini. Iya. Jadi ini ternyata ada maksud di semua ini, Buya. Nah, lalu kaitannya kembali dengan tajakur, takarub, terus tafakur. Di mana yang memakai marifat, atau memang semua memakai marifat, atau semua ada yang tidak memakai marifat, Buya? Ya. Kalau tafakur itu sudah pasti pakai marifat. Nah, marifatnya adalah mindah marifat batin pada akal. Dalilnya nagli rohani. Itu tafakur. Tapi kalau tadzakur, marifatnya mutlak kadim pada azali. Kita nggak punya daya apa-apa, cuma menyaksikan aja. Digerak pun napas dia nggak ikut, dia tetap pada jalan dia. Nah, tapi kalau takharub itu sir rasa, rasa yang datang dari suatu buah rahasia berkombinasi dengan rahasia itu dinamakan sir usir. Nah itu rahasia masuk ke dalam rasa. Nah itu makomnya beda. Oh iya. Alhamdulillah. Bagaimana, masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke batin tadi, Bu ya. Kan kalau batin ba'da itu kan ilah, Bu ya. Nah, saya sering dengar kata, Bu ya, wujud Allah dalam batin. Nah, apakah Allah yang wujud dalam batin? Kenapa enggak ilah, Bu ya? Kan itu yang saya pertanyakan. Ya. Kalau Allah wujud dalam batin, karena ilah itu tak Allah. Ilah itu tuh bilah batin. Batin dalam batin. Kalau Allah itu zat. Awal alif belakang ha, itu zat. Jadi ada zat dalam batin, sama aja itu. Karena kita orang Islam tidak boleh bilang zat dalam batin. Ya, ada Allah, wujud Allah dalam batin. Nah, artinya ada zat dalam batin. Jadi itu pemberian nama. Ya, tapi kan sudah jadi agama dia. Jadi agama, jadi Allah. Itu insya Allah ya. Insya Allah ya. Ada lagi bapak-bapak, Bapak Rewa, ibu-ibu kira-kira cukup berarti ya? Bagaimana ibu? Belum ada. Baik, kiranya cukup dari yang ingin dipertanyakan oleh kawan-kawan, Bu ya. Dan saya rasa dari tadi pun telah cukup puas dengan apa yang tadi Buya sampaikan, terutama dalam hal pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Bu. Dan sebelum mungkin acara ini ditutup, saya kembali ingin mendengarkan nasihat dan petua Buya. Mohon tunjuk ya, Buya. Insya Allah. Ya, sebagai nasihat dari saya itu aja. Janganlah kita merasa bisa sebelum bisa merasakan. Dan ingat, tauhid itu adalah puncak kebenaran tertinggi. Jangan membanyak-banyak mengambil amalan, tapi tidak bisa mengamalkan. Tapi lihatlah kemana kodrat-kodrat yang harus kita lihat di dalam syahadat. Itulah yang harus dimajukan. Jadikanlah syahadat ini pedoman diri. Jangan hanya menjadi suatu ikrar diri, tapi pedoman. Kalau ini makomnya di syahadat apa? Jadi syahadat ini adalah uluhiyah. Nah, sekali lagi saya bilang, syahadat adalah uluhiyah. Artinya penghulu kebenaran. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga pesan dan nasihat Buya ini bisa kita camkan dalam hati sanubari kita, dalam hal sebagaimana kita sebagai umat yang ingin mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Jadi demikianlah kiranya para pemirsa dan jemaah sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Saya Kalipasati Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.